Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian. Tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di sorga, Bapa yang memelihara hidup kami. Pada minggu ini kami kembali ada di hadapan Tuhan dalam kebaktian minggu. Dan kami akan membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Kami memerlukan Roh-Mu yang kudus ya Allah untuk membimbing kami. Karena itu biarlah Roh-Mu sendiri yang menolong hamba-Mu yang menyampaikan, demikian juga semua kami yang mendengar. Agar kami dapat menghidupi firman-Mu dalam keseharian kami. Dalam Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan kita terambil dari Yesaya 40 ayat 21 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka, saya ulangi, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tidak ada, tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dan yang disebut berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian, apa kabar? Saya berharap kita semua sehat. Kita tetap bersemangat menjalani hari-hari yang sulit saat ini. Dan saya yakin keadaan saat ini, kesulitan saat ini, juga pernah kita rasakan. Ketika kita pernah ada di titik-titik lemah kehidupan ini. Saya yakin kita semua pernah berada di titik terendah dalam hidup ini.
kegagalan. Gagal dalam bisnis mungkin, gagal dalam berkarir, gagal berumah tangga. Kita ada dalam titik terendah ketika apa yang kita banggakan lenyap. Apa perasaan kita saat itu? Tawar hati? Mungkin. Kita menjadi tidak ada apa-apanya. Kita putus asa. Bagaimana tidak putus asa kalau apa yang kita perjuangkan, apa yang kita harapkan, kita tidak mendapatkan sama sekali. Kita berada di titik nol. Di dalam ketidakberdayaan. Ya, banyak yang kita rasakan. Perasaan gagal itu. Dan dalam perasaan gagal, dalam ketidakberdayaan kita, mungkin kita juga memiliki sikap. Selain tawar hati, putus asa, mungkin kita juga banting setir. Kita balik haruan. Kita cari cara. Ya, bagaimana supaya kita dapat kembali survive. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, ketika kita berada di titik terendah kita, ketika kita berada di kegagalan kita, ada sebagian kita yang berusaha untuk kembali bangkit dan belajar dari kegagalan. Tetapi kebanyakan kita juga larut dan terus berada di tawar hati dan menyimpan kepahitan. Pembacaan kita membaca bagaimana penulis Deutero Yesaya atau Yesaya kedua mengajak umat Israel untuk belajar dari kegagalan mereka, untuk melihat sejauh mana pengalaman hidup bersama dengan Allah menolong mereka untuk bangkit dari kegagalan. Jadi bangsa Israel gagal. Gagal menjadi umat yang setia, gagal dan ada di dalam pembuangan. Jelas tawar hati, jelas ada di dalam keputusasaan. Penulis Yesaya mengajak mereka untuk melihat bagaimana Allah yang mengasihi mereka. Dengan cara bertanya. Dengan ungkapan retoris penulis kitab Yesaya ini menuliskan, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar? Dia yang berkuasa. Dan yang paling menarik ayat 24 ini. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditabur, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup dan kering. Penulis Yesaya menunjukkan kemahakuasaan Allah. Tuhan mereka dalam keadaan kuasanya yang menumbuhkan, tetapi juga sekaligus kuasanya yang menghantam dan juga membuat layu. Hendak dengan siapa kamu samakan aku? Dalam keadaan itu penulis Yesaya mengajak jemaat, mengajak orang Israel, arahkan matamu, lihat ke langit. Lihatlah segenap bintang yang ada, siapa yang menciptakan. Dalam dialog-dialog ini penulis Yesaya hendak mengajar kepada orang Israel. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu ada di dalam penyelenggaraan alam ini. Mari belajar dan lihatlah kekuasaannya. Dia Allah yang kekal, dikatakan ayat 28. Dan dia memberi kekuatan kepada yang lemah.
Yang berbahagia adalah mereka yang menantikan kekuatan Tuhan. Jadi dalam kelemahan, dalam kegagalan, dikatakan oleh penulis Yesaya yang berbahagia adalah mereka yang menanti-nantikan Tuhan, karena Tuhan akan memberikan mereka kekuatan yang baru seperti burung Raja Wali. Saya yakin kita semua pernah mendengar ilustrasi kenapa burung Raja Wali dikatakan sebagai burung yang kuat dan ditulis oleh kitab Yesaya ini. Karena burung Raja Wali memiliki masa hidup di mana pada usia tertentu dia harus ada di atas bukit dan dia harus berpuasa, bisa dikatakan di sana. Dia boleh ada di dalam keadaan yang tidak mampu berbuat apa-apa karena paruhnya yang rapuh, karena bulunya yang rontok, karena dia tidak bisa memiliki kekuatan lagi pada usia 40 tahun. Tetapi ketika dia berada di tebing itu dan mulai ada di dalam keadaannya, dia akan melihat bahwa paruhnya kembali segar. Sayap-sayapnya akan kembali kuat dan dia bisa terbang lagi kalau berhasil dalam masa-masa puasa itu, dia bisa usianya lebih bertambah lagi. Bapak Ibu kekasih Tuhan, apa makna dari kisah ini? Apa makna dari berita firman Tuhan pagi ini bagi kita sekalian? Tema kita adalah belajar adalah kekuatan seorang saksi. Belajar adalah kekuatan seorang saksi. Saya dan kita semua adalah saksi Kristus. Murid-murid Kristus. Panggilan kita adalah untuk bersaksi tentang kuasa Allah. Tentang kebaikan-kebaikan Allah. Ya, kita bersaksi kalau dalam situasi kita sukses, gampang. Dalam situasi kita berjaya untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan, itu receh, kata anak-anak sekarang. Biasa. Orang menyaksikan kebaikan Tuhan di saat dia ada di dalam kekuasaan dan kekuatannya, itu biasa. Yang Tuhan minta, apakah kita bisa bersaksi di saat kita rapuh? Apakah kita mampu menunjukkan identitas diri kita sebagai anak Tuhan di saat kita gagal? Makna firman Tuhan pagi ini memanggil kita bagaimana sebagai umat Tuhan yang dipanggil untuk bersaksi, kita mampu berada dalam kesaksian ketika kita sebagai orang yang tidak berarti apa-apa. Apakah kita mampu hadir sebagai orang yang kalah, orang-orang yang rapuh, orang yang memang tidak memiliki apapun juga selain kekuatan berharap? Belajar adalah kekuatan seorang saksi. Kita dipanggil untuk terus belajar, mengenal kuasa Tuhan dan menyaksikan kuasa Tuhan bukan saja saat kita berhasil dan kita menang, tetapi saat kita ada di titik terendah. Di saat kita dihantui oleh kekecewaan. Di saat kita terbelenggu dengan kesulitan demi kesulitan. Kita diminta belajar. Belajar untuk terus menyerahkan diri kepada Allah. Belajar untuk terus berusaha melihat
kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah ketidakberdayaan yang kita miliki. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, saat ini masa-masa pandemi yang kita hadapi bukan saja virus corona, tetapi kita juga menghadapi resesi ekonomi. Kita juga menghadapi kesulitan-kesulitan hidup dan seperti apa masa depan anak-anak cucu kita di saat seperti sekarang ini yang masa susah. Saat masa pandemi ini, kita dipanggil untuk terus bersaksi dan percaya bahwa Allah memiliki cara untuk memelihara kita. Belajar dari kegagalan kita menjadi saksi Kristus di tengah krisis adalah kesempatan untuk kita terus belajar. Belajar mengenali siapa diri kita yang lemah ini, sekaligus belajar untuk terus berserah kepada Dia yang Maha Kuasa yang menuntun hidup kita. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, kita terus diajak untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah ketidakbaikan keadaan saat ini. Nats pembimbing kita di dalam surat Ibrani menuliskan, memang tiap-tiap hari memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Saat ini kita sedang latihan, kita sedang belajar, dan kita akan terus belajar menjadi kuat di dalam Tuhan. Seperti Raja Wali ada saatnya kita rapuh dan kita harus diam sambil menantikan kekuatan yang Allah berikan. Selamat mensyukuri dan merayakan hidup dalam ketidakberdayaan sambil menantikan kuasa Allah yang memberdayakan kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyampaikan doa syafaat kita. Kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang terus menambahkan kekuatan kepada kami. Ketika kami ada dalam kelemahan, di sanalah kesempatan kami untuk terus belajar merasakan kasih-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk menyadari kami yang rapuh ini dalam kuasa Tuhan yang terus memberdayakan kami. Pada saat ini kami berdoa ya Allah untuk bangsa dan negara kami, untuk dunia di mana Tuhan menempatkan kami. Kami menyadari sebagai makhluk ciptaan-Mu saat ini kami dihadapkan pada hal yang sulit ketika virus merajai dunia ini. Bangsa kami tidak mampu mengatasinya, bahkan juga dunia ini. Karena yang kami hadapi bukan saja virus corona tetapi juga resesi ekonomi. Tolonglah pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Tolonglah kami agar berhikmat dalam menanggapi keadaan situasi ini. Ajar kami untuk terus belajar betapa kemahakuasaan Tuhan sedemikian besar dan kami tidak berarti di hadapan-Mu. Ampunkanlah kami ya Tuhan yang tidak lagi mencintai lingkungan kami, sehingga virus, kerusakan lingkungan menjadi ancaman bagi kami. Kami memohon Bapa, hikmat Tuhan ada pada para pemimpin kebijakan ketika menatap pekerjaan yang Tuhan amanatkan bagi bangsa kami, bagi dunia ini.
Kami berdoa ya Tuhan untuk proses vaksinasi yang saat ini sedang dilakukan di berbagai daerah secara massal untuk memutus rantai penyebaran COVID. Beri hikmat kepada kami masyarakat agar kami dapat mendukung pemerintah dalam hal ini dan kami dapat ambil bagian dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan untuk upaya perbaikan ekonomi. Ajar kami untuk terus belajar, berhemat, dan mengatur berkat-berkat Tuhan tanpa meninggalkan belas kasih kepada orang lain, kepada lingkungan kami. Kami berdoa ya Allah untuk upaya-upaya pemerintah menanggulangi bencana alam. Kiranya Allah hadir bagi saudara-saudara kami yang ada di tenda-tenda pengungsian. Mereka yang menantikan pengasihan dari kami semua. Karena mereka ada sebagai para korban bencana alam. Kami berdoa untuk gerejamu, PO Kelapa Gading dan juga gereja-gereja di muka bumi ini. Biarlah kami terus mampu menjadi saksi Tuhan, terlibat dalam pemulihan lingkungan, dan juga kami mampu hadir sebagai orang-orang yang berdisiplin, memutus mata rantai COVID-19 ini. Tolonglah kami agar kami pun hadir memberi harapan di tengah-tengah kesulitan bangsa kami, di tengah-tengah kesulitan jemaat kami. Kami percaya Allah memakai kami sebagai gerejamu untuk terus berbagi cinta kasih dan perhatian. Kami berdoa ya Tuhan untuk kekasih-kekasih-Mu yang ada di dalam keterbatasan. Karena sakit, karena usia, mereka di dalam keadaan yang lemah. Ibu Anawati Tunardi, Bapak Theo Latui Hamalu dan Ibu Teni, Bapak Heri Sunardi, Ibu Kesia, Ibu Lincendun, Bapak Bonar Fredik Purba, Bapak Vence dan Ibu Yuliana Rompastoar, Ibu Anawat, Ibu Ana Hutapea, Bapak John Siahaya, Bapak Ari Lengkong, Ibu Ance Tamarindang Manopo. Padamu Tuhan kami mendoakan berkenan kasih-Mu melawat dan merawat saudara-saudara kami ini, menambahkan kekuatan bagi mereka. Demikian juga dengan saudara-saudara kami dalam jemaat yang kami tidak ketahui keadaan mereka, tetapi mereka di dalam ketidakberdayaannya. Kasih-Mu menggapai mereka, menopang mereka, dan menolong kami, mengingatkan kami untuk dapat menolong mereka yang lemah, Bapa. Kami juga bersyukur bersama dengan kekasih Tuhan yang bertemu dengan hari ulang tahunnya pada minggu ini. Kami mendoakan Bapak Grand Siahaya, Ana Lovely Tamarindang, Ibu Guatnio Sipahutar, anak Gerald Pierre Carlo. Tuhan berkati anak-anak kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tambahkan hikmat dan juga sukacita dalam kehidupan mereka, agar mereka terus merasakan dan menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang ada di PO Kelapa Gading, keluarga Audi Donalsero, keluarga Yosep Kasodu, keluarga Januar Makabori, keluarga Heri Sunardi, keluarga Ramos Siagian, keluarga John Siahaya. Kasih-Mu Bapa ada pada mereka dan apa yang mereka perlukan, kiranya Tuhan sediakan. Tambahkan sukacita dalam setiap keluarga-keluarga ini. Kami mendoakan anak-anak kami yang studi, baik mereka yang ada bersama dengan kami maupun mereka yang di luar kota. Tuhan memelihara anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan berilah mereka rasa disiplin dan tanggung jawab agar mereka dapat menyiapkan masa depan, menjemput masa depan yang Tuhan sediakan bagi mereka.
Istimewa bagi anak-anak kami di kelas ujian. Ketika pendidikan saat ini harus dilaksanakan secara online, seringkali anak-anak kami tidak menjadi disiplin. Ajar kami Bapa sebagai orang tua untuk dapat mendampingi anak-anak kami dalam studi mereka. Bapa Surgawi, pekerjaan dan usaha kami bawa padamu. Sebab Engkaulah sumber berkat dan kehidupan bagi kami. Berkatilah setiap pekerjaan dan usaha-usaha kami, agar melalui dan di dalam usaha-usaha itu, kami memperoleh berkat-Mu dan kami dapat menjalani hari-hari hidup kami dalam pengasihan. Kami menyerahkan Bapa seluruh kehidupan kami dan masa depan kami yang masih tersembunyi. Kekuatan Tuhan menolong kami untuk menjalani hari-hari hidup kami. Pengasihan-Mu bersama dengan kami. Ini Allah doa kami yang kami panjatkan di dalam kuasa kasih Kristus Yesus, Tuhan yang mengajar kepada kami untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri. Kita akan melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari dengan terus taat dan setia menjadi saksi Kristus. Mari kita menyanyikan Kidung Keesaan 503 bersama Yesus ku tetap teguh.
Kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.